Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mengenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang virtualisasi dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, yang pertama perkenalan anggota. Perkenalkan, nama saya Guntur Syarifuddin Putra dan teman saya Farhamudin Mufti dengan NIM 2108096070. Dengan saya Bagus Dias Pratama dengan NIM 2108096059. Selanjutnya dengan saya Muhammad Natal Amal dengan NIM 2108096043. Dan saya Afrian Bintang Akbar Nastiar dengan NIM 2108096051. Baik, di sini kelompok kami sudah menyelesaikan tugas pada minggu ini, yaitu tugas virtualisasi, di mana kita membuat sistem OS, sistem GES OS di dalam sebuah perangkat atau laptop. Nah, sebelum masuk ke simulasi, di sini kita akan menjelaskan secara singkat terkait dengan eh, virtualisasi itu sendiri. Nah, jadi sependek pengetahuan kami, di virtualisasi itu sendiri adalah di mana sebuah sistem operasi atau OS itu diinstal atau dijalankan di sebuah virtual box, di mana di situ kita bisa menginstal lebih dari satu OS di dalam satu perangkat, atau biasanya ini digunakan untuk mencoba atau mau menginstal aplikasi ke dalam sebuah OS. Misal kita menggunakan Windows pada biasanya. Nah, kita ingin menginstal Linux. Sebelum kita menginstal di OS asli kita, maka kita install dulu sebelumnya di eh, VirtualBox untuk menjalankan seperti simulasi bagaimana nanti interface-nya, kemudian accessibility-nya sebuah OS itu dijalankan. Biasanya seperti itu untuk fungsinya. Nah, kemudian di sini nanti kita menggunakan seperti yang ada di modul, kita menggunakan VirtualBox dari Oracle, kemudian ada OS dari Ubuntu, Linux Ubuntu server yang digunakan dalam OS GES OS 1 dan GES OS 2. Kemudian untuk hostnya kami menggunakan Windows perangkat kami sendiri yang sudah kami install untuk kegiatan sehari-hari. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung ke aplikasi. Cek tes, cek. Baik, di sini kita sudah pada tampilan Windows, mana ini udah ada virtual Oracle VM server kita download tadi. Sekarang kita jalankan aja. Nah, ketika di sini, ini adalah quiz-quiz yang kita coba, karena ini kepake saya bisa cek. Ini dua Oracle virtual quiz yang telah kita install menggunakan Ubuntu server. Nah, di sini bisa dilihat spesifikasinya, di mana ini general, di name, quiz, Ubuntu, kemudian sistem seperti ini. Di network kita menggunakan dua, karena yang ketiga ini nggak kita gunakan. Jadi kita menggunakan host only, kemudian kita menggunakan network. Ini juga sama seperti itu. Oke, untuk setting yang awal yang kita jelaskan, di mana kita bisa klik new untuk membuat baru, dan add ketika kita udah punya OS atau project yang kita buat. Kemudian start, mulai menghidupkan si OS virtual ini. Kemudian sebelum kita masuk ke situ, kita akan masuk dulu ke sini, pengaturan networknya. Di sini kita harus setting dulu untuk host only network, kita setting ke IP ini yang kita gunakan sebagai IP host. Kemudian di NAT network kita gunakan IP 4 config-nya itu seperti ini.
Nah, biar nanti antar quest itu bisa terhubung satu sama lain. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa jalanin aja. Kita tes dulu sebelum yang telah kita buat sistem sini dan install, maka dia akan langsung jalan. Nah, di sini dia akan masuk ke VirtualBox-nya. Nah, ini sistem sedang mulai. Oke. Emang agak lama, tapi nggak apa-apa. Sambil nunggu, kita akan baca itu di sini ya. Kita bisa klik new. Nanti di sini teman-teman bisa tulis nama baca, misal di quest 01 berapa itu untuk menamai file di sininya. Kemudian di ISO image ini teman-teman bisa milih file Ubuntu yang udah di download kemarin yang tadi disiapkan atau OS lainnya, misal teman-teman pakai Windows atau pakai OS yang lain. Di situ nanti tinggal next, kemudian di proses instalasinya itu jangan lupa menyertakan yang namanya SSD. Nanti kita akan praktekkan, tapi sekarang kita akan lihat dulu. Kita juga jalanin yang quest 2 di sini. Nah, ketika ini udah ditampilan quest 01 utama kita akan dapat sini masukkan username-nya dan juga password yang udah kita setting di awal. Nah, di sini kita berhasil masuk. Kemudian kita lakukan pengecekan ke si server dulu, si host dulu, yaitu 192.168.200.20. Dia udah bisa mereply ya di sini. Jadi nanti kita akan membuat yang seperti ini. Kemudian karena ini case 2 masih running, masih proses sudah selesai, langsung juga case 2. Kemudian 1.3.5. Nah, di sini udah berhasil masuk. Kita ping dari sini. Ini kalau yang tadi kita lakukan ping itu dari OS yang dari guest ke host. Nah, kalau yang ini kita akan lakukan dari guest ke guest. Jadi kita akan masuk ke 192.168.200.10 karena di IP G1 itu sudah 10. Kita selesai, dia udah versi reply. Nah, ini teman-teman bedanya di sini itu menggunakan jaringan yang network. Nah, kita setting lagi. Kemudian yang untuk share terus tadi itu menggunakan, nah ini untuk yang desktop itu harus diangkat daftar ini adalah bahwa dari host ke guest. Nah, untuk network ini dari guest ke guest. Jadi seperti itu untuk pingnya. Jadi kita coba lagi sekali lagi di pemain pro. Di sini kita akan ping 92.19.211. Ini dari host ke guest di guest 2. Nah, setelah IP-nya guest 2. Sini bisa terlihat bahwa di guest 2 itu sudah bisa mereply gitu teman-teman. Jadi kita sukses ya di sini. Sukses. Nah, gimana caranya berbus seperti ini? Coba kita mulai dari buat baru aja. Biar kita klik new. Kemudian kita kasih quest 3. Kemudian ISO image-nya kita pilih ambilkan yang ada di sini. Saya sudah menyiapkan Ubuntu web server di ini, kita next. Dia akan berdaerah. Oke, di sini kayaknya sudah ada file yang kita coba cek di website buatan UVM VirtualBox-nya. Nah, karena nanti kita udah buat case 3, maka dia tidak mau untuk buatan. Ini harus hapus dulu. Kemudian dia baru mau. Nah,
dia udah mau sini host name ini nggak usah diganti, kemudian yang kita ini kita menyesuaikan dengan yang tadi body format quick rules no bigger. Untuk passwordnya silakan disetting teman-teman. Di sini saya kasih 1 sampai 5. Kemudian next ini menentukan memori. Jadi di sini mau berapa MB RAM yang digunakan. Ini saya alokasikan 4 MB aja. Kemudian karena kita nggak meminta aplikasi apapun, jadi di sini cukup saya kasih 10 GB aja untuk alokasi virtual hard disk-nya. Gitu teman-teman. Jadi nanti spesifikasinya kayak gini, di 10 GB, kemudian memory seperti ini, dan finish. Kita akan melakukan proses instalasi seperti ini. Nah, ini udah running ya. Nah, itu awal nanti akan tampil seperti ini. Nanti tinggal buat aja untuk mau instalasi. Kita perbesar biar lebih jelas. Jadi saya menjalankan si OS-nya melakukan instalasi sama kayak ketika kita melakukan instalasi ke sistem operasi yang lain juga di Windows. Jadi dia kan secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu aja. Sambil menunggu proses instalasi, di sini kita akan menunjukkan settingan kita yang lain, yaitu di firewall-nya. Bisa kita klik firewall Windows Defender Firewall. Di sini kita otomatis ya, karena kita melakukan komunikasi dari host ke si virtual. Kalau nggak kita matikan nanti nggak bisa komunikasi. Ini konsepnya sama seperti ketika kita membuat atau ketika kita semester 3 kemarin harus melakukan firewall. Kemudian kita update bahasa Inggris, kita update saja. Ini kita harus melakukan proses update. Ini tetap. Nah, di sini teman-teman kita ternyape IP dan subnet gateway besar DNS-nya yang kita gunakan teman-teman. Di sini kita menggunakan IP yang tadi di G1 itu ini 10, kemudian 11, subnetnya itu 24. Kenapa kita memilih 24? Karena untuk jaga jika kita mau menginstal lebih dari banyak OS kayak itu. Kemudian ini gateway kita pilih 1, kemudian ini DNS server dan DNS 2. Ini sudah nanti kita akan gunakan tentunya proses setting ini. Ini aja untuk kata kita lanjut dulu. Ini nunggu sebentar. Kalau setting bisa kerja, mungkin juga bisa di dan saja. Dan nah, sini masukkan nama. Saya samakan aja biar tidak ribet. Artikel, boleh ini, nol juga, terus passwordnya sudah tak samain aja. Dan orang nggak hanya yang perlu ini adalah setting SS-nya. Jadi di sini adalah tempat ketika kita mau setup SSN bahwa install, kunci enter, nanti akan ada tombol sila, kemudian bisa. Nah, setelah SSN kita harus menginstal Docker. Ini kita punya Docker, kemudian kita take down. Di sini proses instalasi sedang jalan. Kita tinggal tunggu untuk proses instalasinya selesai. Coba. Lalu boleh.
Di sini karena lama, sehingga kita skip aja. Terus langsung nanti kalau sudah kita bisa masuk ke kita cari yang sudah install saja. Nah, ini untuk setting IP kita bisa masuk dulu ke cloud-nya. Kita mulai perintah sudah masukkan passwordnya. Nah, sini udah masuk, kemudian kita cari directory-nya dengan menggunakan perintah ini. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan. Cek. Dan ini ngerti komputer. Ini dibawa handphone looking. Directory apa? Sudo etc. Gila, cd etc netplan. Nano one pico saya di cd sudo nano sedurunge pas masuk ke netplan nih. Kurang apa masuk netplan. Nah, main penggunaan netplan cd etc netplan. Bener toh? Jadi sini cd slasi netplan. Tapi orang slicing HP itu masih terus kan? Ya. Nah, base. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah directory yang benar ya. Jadi salah dimasukkan, lupa tadi. Kemudian kita tag file akan kita konfigurasi, yaitu kita menggunakan perintah ls. Nah, di sini terlihat ada 00 installer config.yaml. Nah, ini kemudian kita akan konfigurasi IP-nya dengan cara sudo nano terus masukkan memang filenya installer kalau banyak installer config.yaml. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini karena kita ada setting, maka DHCP-nya itu adalah false karena kita tidak menggunakan DHCP, kita menggunakan IP static IP. Kemudian address ini sudah kita sesuaikan di mana IP-nya 11 dan dia menggunakan like mask-nya 24. Kemudian ini 11 dan 24 karena ini adalah OS2. Itu kemudian untuk address-nya yang kedua dan server ini adalah DNS. Kita masukkan DNS seperti ini teman-teman. Ini sama, kita melakukan DNS ini. Nah, lalu setelah selesai kita bisa exit. Nah, pastikan setelah melakukan angka ini terus tidak menggunakan perintah sudo netplan apply untuk menjalankan file yang sudah dikonfigurasi karena ini kita tidak ada perubahan jadi tidak ada apa-apa. Kita bisa cek menggunakan if config. Kalau ini belum tak install, kita gunakan aja install. Nah, di sini di IPA ini kita bisa lihat bahwasanya di sini IP-nya sini adalah sudah 192.168.200.11/24. Ini sudah sesuai dengan seperti itu. Untuk dari praktikum kelompok kami, namun di kelompok kami itu ada kekurangan di mana ketika cekaping Google dia belum bisa connect. Jadi kekurangan kami itu di situ dan sampai hari ini belum menemukan solusi bagaimana agar bisa mengkoneksikan ke internet. Tapi untuk bisa komunikasi antar OS itu
di kelompok kami sudah bisa. Mungkin seperti itu. Kalau sudah kita bisa matikan menggunakan advance itu power itu. Ini Mbak ya kan untuk ini yang lain seperti itu. Itu mungkin presentasi dari kelompok kami mengenai praktikum yang sudah kami jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Guntur. Ya, terima kasih Mas Tata atas penjelasannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.